Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas jalur pendakian lagi. Kalau video sebelumnya kita udah bahas Slamet via Bambangan, kali ini kita bahas Slamet via Permadi Guci. Kalau lihat dari peta yang dibikin sama Indogis dan Gunung Baging, jalur via Permadi Guci itu lumayan panjang kalau dibandingin sama Bambangan. Terus juga ketinggian base campnya juga lebih rendah daripada Bambangan. Kalau Permadi Guci itu 1240-an, kalau Bambangan 1480-an. Nah, dari sini pikiranku di awal itu Permadi Guci ini nggak terlalu banyak dilewatin sama pendaki daripada Bambangan. Tapi ternyata kalau kita lihat di Wikiloc, tempat orang-orang nge-share jalur pendakian digitalnya, itu ternyata via Guci itu juga banyak yang lewat sini. Kalau dilihat di sini, putih-putih ini hasil jalur pendakian yang direkam sama pendaki-pendaki lain. Di sini di Guci lumayan banyak, selain di Bambangan. Bambangan juga banyak. Nah, tapi setelah aku ngulik jalur ini, semakin aku ngulik, semakin aku tahu kenapa kok Permadi Guci ini juga banyak pendaki-pendaki yang lewat sini. Nanti seiring kita bahas, bakal ketahuan kenapa kok Permadi Guci ini juga banyak pendaki yang lewat sini. Oh iya, di video ini tuh kita bakal bahas jalur pendakiannya. Jadi kalau kalian pengen tahu kayak gimana bagusnya atau indahnya Gunung Slamet via Permadi Guci, mungkin video ini kurang cocok buat kalian. Tapi kalau kalian pengen tahu data-data jalur pendakiannya, kayak jaraknya berapa, penambahan elevasinya berapa, kemiringannya berapa, sampai berapa durasi yang dilewatin sama pendaki-pendaki lain lewat Permadi Guci ini, mungkin video ini cocok buat kalian. Nah, kemarin kan kita udah bahas Bambangan. Sekarang kita bahas Permadi Guci. Enaknya kita langsung bandingin aja. Tapi sebelum itu, kalau dilihat dari rekaman jalur pendaki-pendaki yang lewat sini, kebanyakan pendaki lewat sini itu sampai puncak Surono aja. Jadi kita bandinginnya dari base camp Bambangan sampai puncak Slamet, dan dari base camp Permadi Guci sampai puncak Surono ya. Oke, kita bahas jarak pendakiannya terlebih dahulu. Jadi dari base camp Bambangan sampai ke puncak Slamet, kita udah bahas kemarin, jaraknya itu adalah 6,8 km. Sedangkan dari base camp Guci sampai ke puncak Surono, itu saya dapat angka 10,8 km. Kalau dilihat dari atas via Google Earth, perbandingan jalurnya itu kayak gini. Kelihatan kalau Bambangan emang sedikit lebih pendek daripada Permadi Guci. Tapi sama kayak jalur Bambangan, di jalur Permadi Guci itu juga ada ojek. Soal ojek nanti kita bakal bahas lebih detail. Terus penambahan ketinggian atau penambahan elevasi via Bambangan dari base camp sampai puncak itu sekitar 1950-an meter ke atas. Sedangkan via Permadi Guci dari base camp sampai ke puncak Surono itu saya dapat angka 2270-an meter ke atas. Tapi Permadi Guci itu jaraknya lebih panjang daripada Bambangan. Jadi walaupun elevasinya sedikit lebih tinggi, kalau dilihat rata-rata kemiringannya, mungkin bisa jadi Permadi Guci ini lebih landai daripada jalur Bambangan. Ya, ternyata benar. Kalau kita lihat di Google Earth, rata-rata kemiringan jalur Permadi Guci itu adalah 21,6%. Sedangkan via Bambangan itu 28,3%. Ini tuh rata-rata kemiringan dari base camp sampai ke puncak. Nah, kalau kita hilangin jalur ojeknya, kita buang jalur ojeknya, rata-rata kemiringan dari Bambangan pos 1 sampai ke puncak Gunung Slamet itu adalah sekitar 32,9%, sekitar 33%. Sedangkan kalau di jalur Permadi Guci dari pos 1 sampai ke puncak Surono itu rata-rata kemiringannya adalah 25,1%. Jadi Permadi Guci 25% dan Bambangan 33%. Sekitar segitu rata-rata kemiringannya. Jadi sampai sini udah lumayan kelihatan ya gimana karakteristik jalur pendakiannya. Kalau Bambangan itu pendek tapi lebih nanjak daripada Permadi Guci. Nah, kalau Permadi Guci lebih panjang tapi lebih landai daripada Bambangan. Oh iya, ternyata di Guci itu ada dua jalur ya. Satu itu Permadi Guci, satu base camp kompak. Nah, awalnya aku kira itu di beberapa kilometer setelah base camp itu jalurnya bakal nyatu. Ternyata dua jalur itu ketemu di areal puncak, jadi bener-bener beda jalurnya. Mungkin di video lain nanti bakal aku bahas antara Permadi Guci dan base camp kompak. Kayaknya menarik kalau kita bandingin dua jalur itu, soalnya sebelahan. Oke, di sini tuh aku udah dapet 7 jalur pendakian digital yang udah direkam sama pendaki-pendaki yang udah pernah lewat sini. Aku ngumpulin sampai 7 biar rata-ratanya bisa lumayan menggambarkan jalur ini tuh kayak gimana. Soalnya kan ada orang yang cepat jalannya, ada juga orang yang lambat jalannya. Jadi kalau kita rata-rata mungkin bisa lebih menggambarkan kayak gimana jalurnya. Nah, pendaki-pendaki yang udah nge-share jalur pendakiannya itu adalah 1 Fahrial Arya, 2 Fikri V, 3 Fiksan, 4 Lingga Maulana, 5 Riyad,
6 Angga Satya, dan yang terakhir Sofyan G yang ketujuh. Makasih kalian udah nge-share jalur pendakian kalian di internet. Ini bermanfaat banget buat kita pelajarin sebelum kita naik ke Gunung Slamet via Permadi Guci ini. Oke, jadi pembahasannya itu aku pisahin ke beberapa part. Yang pertama itu dari base camp ke pos 1, ini tuh jalur ojek. Terus pos 1 sampai ke pos 4. Pos 4 ini biasanya dijadiin tempat camp sama pendaki. Terus dari pos 4 sampai ke puncak Surono. Terus yang terakhir dari puncak sampai ke base camp pendakian. Nah, di Permadi Guci itu kan bisa naik ojek dari base camp sampai ke pos 1. Nah, jarak yang dilalui sama ojek itu kurang lebih 3,45 km. Dan penambahan ketinggian sewaktu kita naik ojek itu adalah 500 meter ke atas. Udah lumayan. Jadi kalau kita buang jalur ojeknya, kita hitungnya dari pos 1 sampai ke puncak Surono, aku dapat angka jarak pendakian itu sekitar 7,15 km. Dan elevasi naiknya itu 1780-an meter ke atas. Dengan kemiringan rata-rata tadi kita udah bahas 25,1%. Nah, kalau kita bandingin jalur Bambangan sama jalur Permadi Guci, kalau jalur ojeknya dibuang itu kayak gini. Jarak tempuh Permadi Guci 7,15 km, Bambangan 4,4 km. Elevasi naiknya Guci 1782 meter ke atas, Bambangan sekitar 1500 meter ke atas. Dan rata-rata kemiringan Permadi Guci 25,1% dan Bambangan sekitar 33%-an. Nah, kalau di Bambangan, tempat yang biasa dijadikan camp itu pos 5. Kalau di Permadi Guci, biasanya yang dijadikan tempat camp itu pos 4. Di pos 4 ini ada sumber air, ada musola, ada juga toilet basahnya malahan. Terus juga areal yang datar lumayan luas. Jadi itu kenapa pos 4 ini dijadikan tempat camp sebelum besoknya kita lanjut ke puncak Surono. Terus kalau kita lihat di Google Earth, ketinggian pos 4 itu ada di angka sekitar 2440-an mdpl. Udah lumayan tinggi. Tapi kalau dibandingin sama pos 5-nya Bambangan, itu ada di ketinggian 2800-an mdpl. Jadi tempat ngecamp di Bambangan itu ada di sekitar ketinggian 2800. Kalau via Permadi Guci, tempat ngecampnya ada di ketinggian 2440-an mdpl. Kayak gitu perbandingannya. Oke, kalau gitu sekarang kita bandingin aja satu persatu rekaman jalur pendakian digital yang udah di-share sama teman-teman tadi. Kita bahasnya via Google Earth biar kelihatan jaraknya berapa dan waktu tempuhnya berapa. Terus kita juga bakal bahas per part aja. Pertama kita bahas dari base camp sampai ke pos 1. Kita mulai dari pendaki yang pertama. Jadi pendaki pertama ini dari base camp sampai ke pos 1 itu dia nggak naik ojek, dia jalan. Dan durasi dia jalan selama 2 jam 57 menit. Pendaki kedua dari base camp Permadi Guci sampai ke pos 1 itu naik ojek. Dan waktu tempuhnya adalah 16 menit 53 detik. Pendaki ketiga ini jalan sekitar 1 jam 29 menit. Nah, pendaki keempat ini dia nggak mulai dari base camp, tapi dia mulai dari batas vegetasi ini. Dan dari sini sampai ke pos 1 dia memakan waktu 1 jam 4 menit. Pendaki kelima dia dari base camp sampai pos 1 itu naik ojek, durasinya 21 menit. Nah, pendaki keenam ini dia mulai nge-track pakai GPS itu di pos 1 Blabak. Jadi kita skip aja. Terus pendaki ketujuh itu dia ngerekamnya dari puncak sampai ke base camp Permadi Guci. Jadi dia ngerekamnya pas turun. Jadi buat naiknya pendaki ketujuh kita skip aja. Nah, ternyata kalau kita lihat di Google Earth, jalur ojek dan jalur jalan itu ternyata berbeda. Berbedanya itu di sini, di batas vegetasi, dari pemukiman ke vegetasi pepohonan ini. Jadi, dari data-data yang udah ada tadi, kita bisa ngambil rata-rata kalau kita naik ojek dari base camp Permadi sampai ke pos 1 Blabak, itu kurang lebih 20 menit kalau kita naik ojek. Terus kalau kita jalan dari base camp sampai ke pos 1 Blabak, rata-rata durasinya adalah 2 jam 13 menit. Kita lanjut ke part yang kedua dari pos 1 sampai ke pos 4, ke tempat camp. Pendaki pertama dari pos 1 sampai ke pos 4 itu dia memakan waktu sekitar 8 jam. Pendaki kedua ini dia dari pos 1 sampai ke pos 4 butuh waktu 3 jam 40 menit. Pendaki ketiga dia butuh waktu sekitar 4 jam. Pendaki keempat 4 jam 52 menit. Pendaki kelima butuh waktu dari pos 1 ke pos 4 sekitar 3 jam 1 menit. Lumayan cepat. Pendaki keenam dia butuh waktu 5 jam 15 menit. Pendaki ketujuh di skip. Jadi durasi pendakian rata-rata dari data yang udah kita ambil tadi itu dari pos 1 sampai ke pos 4 kurang lebih 4 jam 48 menit.
Terus kita lanjut ke part yang selanjutnya, dari pos 4 sampai ke puncak Surono. Pendaki pertama, dia butuh waktu 5 jam 49 menit. Pendaki kedua, 6 jam 11 menit. Pendaki ketiga, dari pos 4 sampai ke puncak Surono, dia butuh waktu sekitar 16 jam. Tapi, dia itu ngecampnya bukan di pos 4. Ngecampnya itu ada di sekitar sini, di sekitar batas vegetasi. Mungkin dia pingin lebih dekat sama puncak pas ngecampnya. Dan ngecampnya itu dia di sini kelihatan waktunya 11 jam 18 menit. Jadi kalau dikurangin 16 jam dikurangin 11 jam waktu dia ngecamp itu bakal ketemu angka 5 jam 18 menit. Lanjut ke pendaki yang keempat. Pendaki keempat itu dia memakan waktu 4 jam 20 menit. Pendaki kelima hampir sama, dari pos 4 sampai ke puncak Surono dia memakan waktu 4 jam 22 menit. Pendaki keenam dari pos 4 sampai ke puncak Surono itu dia memakan waktu 5 jam 53 menit. Pendaki yang ketujuh kita skip soalnya turun doang dia. Jadi rata-rata durasi pendakian dari pos 4 sampai puncak Surono dari data yang kita ambil tadi, rata-ratanya adalah 5 jam 18 menit. Jadi dari pos 1 sampai ke pos 4, dan dari pos 4 sampai ke puncak, ternyata lebih lama dari pos 4 sampai ke puncak. Dari pos 4 sampai ke puncak tadi itu 5 jam 18 menit, dan dari pos 1 sampai ke pos 4 itu 4 jam 48 menit. Oke, lanjut kita bahas part dari puncak sampai ke basecamp pendakian Permadi Guci. Nah, pembahasan turun gunung dari puncak sampai ke basecamp itu rada tricky. Kenapa? Soalnya kan dia di tempat camp, itu dia harus berbenah dulu, harus packing dulu kalau tendanya dia itu ditinggalin di tempat camp. Terus tiap orang itu packingnya beda-beda, ada yang cepet, ada yang lama, tergantung dia mau santai-santai atau mau cepet-cepet. Jadi yang kita hitung adalah durasi dia dari puncak sampai ke bawah, dikurangin dengan lama dia beres-beres atau lama dia packing. Nah, pendaki yang ngerekam pendakiannya sewaktu turun itu cuman ada 4. Ada pendaki kedua, ketiga, keenam, dan ketujuh. Jadi itu aja yang kita bahas. Kita mulai dari pendaki kedua. Pendaki yang kedua ini dari puncak sampai ke pos 1 itu dia memakan waktu 8 jam. Tapi dia di sini stop di tempat camp selama kurang lebih 2 jam. Jadi durasinya kalau dikurangin dengan dia packing di tempat camp itu kurang lebih 6 jam 3 menit. Lanjut ke pendaki yang ketiga. Pendaki ketiga dari puncak Surono sampai ke pos 1 itu memakan waktu 5 jam 22 menit. Tapi dia di tempat camp itu berhenti sekitar 1 jam 34 menit. Jadi durasi dia turun kurang lebih 3 jam 48 menit. Lanjut ke pendaki yang keenam. Pendaki keenam dari puncak sampai ke pos 1 itu butuh waktu 8 jam 43 menit. Dan dia berhenti di tempat camp itu selama 1 jam 35 menit. Jadi total kurang lebih dia turun itu butuh waktu 7 jam 8 menit. Oh iya, tapi di sini itu pendaki ketujuh itu naiknya cuman sampai ke puncak Salam aja, puncak yang ada di sini. Nggak sampai ke puncak Surono. Jadi harusnya kalau sampai puncak Surono mungkin lebih lama pendakiannya, baik naik ataupun turun. Lanjut ke pendaki yang ketujuh, pendaki terakhir. Pendaki ketujuh dari puncak Surono sampai ke pos 1 itu dia butuh waktu 5 jam 21 menit. Nah terus dari pos 1 sampai ke base camp Permadi Guci itu ada 3 pendaki yang ngerekam pendakian mereka. Kita mulai dari pendaki kedua. Pendaki kedua itu dia dari pos 1 sampai ke base camp Permadi Guci itu kayaknya naik ojek. Soalnya kecepatannya ini ada 15 km per jam, jadi kemungkinan besar naik ojek, dan memakan waktu 13 menit. Lanjut ke pendaki yang ketiga. Pendaki ketiga ini kemungkinan nggak naik ojek, soalnya rata-rata kecepatannya 3,5 km per jam, dan dia butuh waktu 57 menit. Lanjut ke pendaki ketujuh. Pendaki ketujuh juga nggak naik ojek, dia rata-rata kecepatannya 4,1 km per jam, dan dari pos 1 sampai ke base camp Permadi Guci dia butuh waktu 32 menit. Lebih cepat daripada pendaki yang ketiga tadi. Terus dari puncak sampai ke pos 1, rata-rata durasi pendakian dari data yang udah kita ambil tadi itu adalah 5 jam 35 menit. Terus dari pos 1 sampai ke base camp, kalau naik ojek turunnya itu cuma ada satu data yaitu 13 menit. Nah kalau jalan kaki rata-ratanya adalah 45 menit dari pos 1 sampai ke base camp.
Oke, jadi ini rangkuman total durasi pendakian. Dari base camp sampai pos 1, kalau naik ojek itu sekitar 20 menit, kalau jalan sekitar 2 jam 13 menit. Terus dari pos 1 sampai pos 4, tempat kita ngecamp, itu kurang lebih rata-ratanya 4 jam 48 menit. Dan dari pos 4 sampai puncak, itu rata-ratanya 5 jam 18 menit. Terus dari puncak sampai pos 1 turun itu kurang lebih 5 jam 35 menit. Terus dari pos 1 sampai ke base camp, kalau naik ojek itu 13 menit, sekitar segitu. Kalau jalan sekitar 45 menit. Nah, ini yang harus diperhatikan itu adalah di hari kedua. Kenapa? Di hari kedua itu dari pos 4 sampai ke puncak, itu memakan waktu 5 jam 18 menit. Dan habis itu turun lagi ke pos 1 sampai ke base camp, totalnya sekitar 6 jam. Jadi kalian harus hemat energi dulu di hari pertama, soalnya di hari kedua lumayan pendakiannya. Jalur pendakian digital yang udah aku olah, aku masukin satu-satu posnya ada di kolom deskripsi. Kalau kalian mau pakai buat kalian naik gunung nanti, silakan aja download di kolom deskripsi. Tapi jangan lupa karena setiap data pasti ada distorsi atau kesalahannya, jadi double check jalur pendakian digitalnya kalau kalian nanti naik di Gunung Slamet ini. Jadi kesimpulannya Gunung Slamet via Permadi Guci itu kalau dibandingin sama jalur Bambangan, jalur Permadi Guci itu lebih panjang. Kalau kalian pingin santai-santai, mungkin lewat Permadi Guci ini lebih enak. Tapi kalau kalian pingin cepet-cepet dan gak masalah nanjak terus, mungkin lewat Bambangan lebih cocok buat kalian. Terus ternyata via Permadi Guci ini di base campnya itu deket sama pemandian air panas. Jadi kalau kalian mau rendam-rendam air panas bisa lewat sini. Ini kayaknya mirip sama di Arjuna Welirang via Cangar ya. Soalnya kan base campnya deket sama tempat rendam-rendam air panas. Ya, kurang lebih kayak gitu pembahasan Gunung Slamet via Permadi Guci. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja di kolom komentar. Jangan lupa kalau mau ke Gunung Slamet pakai GPS di HP kalian. Terus download jalur pendakian digitalnya di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Bye.